Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, jadi pada hari ini kita masih berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca, langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. 4, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi haknya sebagai warga masyarakat itu memperoleh udara yang bersih, kemudian mendapat nilai yang bagus. Nah, kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanggung jawabnya, jadi contoh dari tanggung jawab itu melakukan kerja bakti, melaksanakan piket kelas. Nah, selanjutnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi kerja bakti. Contoh sebagainya kerja bakti, jadi kewajibannya itu membersihkan lingkungan, tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Haknya merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Nah, musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Jadi contoh berikutnya, musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Contoh kewajibannya itu wajib mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, tanggung jawabnya bertanggung jawab menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian berhak mengajukan pendapat. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Jadi usaha perorangan itu pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, artinya usaha perorangan dirinya sendiri. Kemudian contohnya toko, warung, bengkel. Kemudian ada firma. Jadi firma itu didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Beda tadi dengan usaha perorangan hanya dirinya sendiri, kalau firma itu paling sedikit 2 orang. Jadi resiko kerugian ditanggung bersama. Nah, sekarang persekutuan komunitar atau CV memiliki anggota aktif, berperan, menjalankan roda usaha, dan anggota positif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jati Luhur. Perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh PT Pembangunan Jaya. Badan usaha milik negara atau BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh Perum Peruri dan PT KAI. Termasuk juga ini PDAM.
Koperasi itu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi unit desa atau KUD. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat di kota dan di desa. Nah, demikianlah penjelasan singkat tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semoga Nandaku bisa memahami materinya dengan baik. Ingat untuk tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.